Ya, halo semua, nama saya Alamat Pratama Ruspi dengan NIM 250101008083. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana berdasarkan soal dari UAS. Buat yang pertama, sebuah aplikasi kalkulator sederhana menggunakan C++. Jadi langsung saja kita buat ya. Yang pertama, kita membuat file kalkulator sederhana .cpp C++. Kita buat in main, kita buat main methodnya. Di sini ada apa aja? Yang pertama kita buat sama dengan, lalu kalkulator sederhana. Kita punya untuk di menu pertama ada masukkan bilangan pertama. Oke, nanti kita buat variabelnya dulu kali ya. Float, float value pertama, value 2. Nah, selanjutnya masukkan bilangan pertama. Lalu get line, masukkan sin, dan masukkan value yang akan diinjek. Kita oh, kalau pakai kita sepertinya nggak bisa ya, berarti kita harus pakai sin aja. Untuk value kinetic data float, kita injek ke value pertama, lalu sama seperti yang pertama kita masukkan bilangan kedua, lalu kita injek lagi, kita masukkan, kalau kita banding kali ya sebutannya, yang kedua nih ke value yang kedua ya. Lalu kita buat menu matematikanya. Yang pertama, penjumlahan pengurangan, menu matematika. Yang pertama penjumlahan, yang kedua 3, 4 pengurangan pembagian. Pengurangan, sini pembagian, sini perkalian. Lalu di sini menu pilihanmu. Nah, karena di sini menu pilihan tuh berupa angka satu, jadi kita menggunakan variabel integer. Menu pilihanmu. Sama seperti tadi, sin menu kita binding ke variabel menu. Oke, nah di sini tinggal kita lakukan saja nih untuk logiknya ya. Jadi yang pertama, if menu sama dengan sama dengan satu, kita akan melakukan operasi penjumlahan ya. So, hmm, ya ya ya. Kalau saya sih lebih lebih enak untuk kita membuat variabel, membuat function tersendiri untuk sebuah logiknya ya. Jadi kita buat aja di sini for value kedua. Nah, di sini ketika ya, jangan lupa juga kita mengirim menunya ya. Kalau menunya sama-sama satu, maka kita akan melakukan return value satu plus value 2, itu operasi penjumlahan. Else if menu sama-sama dengan 2, akan return value value 1 dikurang value 2. Else if menu sama-sama dengan 3,
Kita melakukan return value 1 dikali sorry ya dibagi dari 2. Save menu dengan 4. Baru di sini kita akan lakukan perkalian. 1 dikali value 3. Nah, seperti ini ya. Value 3 sorry, value 4. Default value-nya return 0 aja. Oke. Udah benar ya. Nah, di sini kita akan menangkap sebuah value. Kita akan membuat variabel in result dengan processing. Kita kirim sebuah parameter menu, lalu value pertama, value kedua. Hmm, bisa kasih contoh tidak ya? Tidak bisa ya. Ya. Lalu kita akan melakukan sort apa? Oh dia ada kayak ini ya, hasil perkalian kalau dia memilih perkalian. Kalau begitu ini fungsinya akan berubah void saja, tidak menerima, tidak mengeluarkan sebuah return. Jadi kalau tidak ada kita sort invalid menu. Ya, seperti ini aja. Oke. Processing kita tinggal panggil function processing, kita lempar menu value pertama, value kedua. Ini dan jangan lupa untuk membedakan hasil outputnya. Kalau dia pengurangan, dia akan melakukan pengurangan. Dan ini pembagian, ini perkalian. Ini pun demikian, ini pengurangan, dan ini pembagian, ini perkalian. Valid, ya, sekarang ini di koma. Oke, bisa kita coba ya. Ini return 0. Oh, sorry, sorry. Harusnya, oh, oke. Hasil, ya, clear. Ulang, lalu kita jalankan file binary yang telah dibuat di sini. Kita jalankan atau sederhana. Oh ya, ini tambahkan kan out. Oke, kita coba build lagi. Jalankan. Oke, pertama 10, yang keduanya 10 juga. Nah, kita mau coba penjumlahan mungkin ya. Nah, hasil penjumlahan 10 plus 10 sama dengan 20. Oke, masukkan bilangan pertama 10, masukkan bilangan kedua 10, penjumlahan orang atau bagian coba. Nah, ini sudah benar. Kita coba lagi 10, 10. Kita coba pengurangan, hasilnya 0, benar. Kita coba lagi 10, 10. Kita coba pembagian, hasilnya 1. Oke, 10, 10. Kita coba perkalian, hasilnya 100. Nah, kalau dia di luar menu, misalnya 99, dia akan melakukan print invalid menu. Nah, kira-kira untuk program kalkulator sederhana seperti itu. Jadi, saya menggunakan di sini saya membuat value integer dengan variabel bernama menu dan float untuk menampung sebuah nilai bilangan yang akan dioperasikan. Di sini ada dua, ada value pertama dan value kedua. Nah, di sini ada scene di mana dia akan melakukan binding. Bukan. Dalam hal ini misalnya dia akan melakukan binding ke variabel value 1.
Lalu di sini akan melakukan binding ke variable 2. Nah, di sini juga ada, dia akan melakukan binding ke variable menu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan if. Nah, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan switch juga ya. Switch menu case satu sama seperti ini. Ketika semua kondisi sudah tidak ada yang terpenuhi, kalau di switch case dia menggunakan default. Nah, ini kita masukkan default menu, jangan lupa lakukan break. Sebenarnya ini tidak ada bedanya, tinggal preferensi kita saja ingin menggunakan apa gitu. Nah, coba kita coba running, hasilnya ya 10, 10, operasinya penjumlahan, nah dia sama saja, hasilnya seperti menggunakan if. Pengurangan hasilnya juga sama, 0. Lalu kita coba yang perkalian, pembagian 3, hasilnya 1. Lalu untuk yang perkalian hasilnya 100. Ketika menunya tidak ada atau invalid, kita akan melakukan print output invalid menu. Sebenarnya bebas sih, preferensi saja. Kalau saya lebih suka menggunakan if, karena terlihat lebih enak saja dipandang gitu. Nah, sebenarnya di if ini kita bisa tanpa menggunakan kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun dia bisa, ini pun dia di sebutnya juga valid ya. Kenapa? Karena ketika dia tidak ada baris kedua, dia boleh nih menggunakan satu line seperti ini. Cuman ketika ada baris lagi di bawahnya, entah atau ada logic nambahan variabel apa gitu. Nah, ini variabel ini tidak akan terbaca atau error lah gitu. Kita coba kita coba lagi build, lalu kita clear dulu ya. Lalu coba jalankan, hasilnya pun sama, tidak ada bedanya. Ya, ya, tidak ada bedanya. Hanya 15, lalu angka keduanya 2, lakukan penyebelahan, hasilnya 17. 15, angka keduanya 5, kita coba lakukan pengurangan, hasilnya 10. Keduanya misalnya 20.580 ke sini 25.000. Kita bagi 2, kemudian hasilnya 12.500. Lalu kita coba untuk lakukan perkalian 4, 625. Coba kalau tidak ada menunya, lakukan print invalid menu. Ya, kira-kira untuk yang kalkulator sederhana seperti ini yang saya buat ya. Saya akan membuat metode lagi untuk memisahkan logic antara melakukan operasi kalkulator atau processing result ini dengan memilih menu yang akan dipilih gitu. Biar kode yang dibuat lebih rapi, lebih scalable, dan lebih lebih enak ketika ada perubahan di masa yang akan datang. Oke, setelah kita membuat aplikasi kalkulator sederhana, kita lanjut ke yang kedua, membuat aplikasi kelulusan sederhana. Oke, kita buat main metodenya, main function internal. Nah, di sini dia ada informasi apa aja. Pertama, nama dulu kayak nama itu string, lalu name sama prodi.
name prodi sama kelas ya, kelas. Nah, kenapa saya membuat name ini berupa string? Karena sebenarnya name itu bukan berhubungan, tidak ada hubungannya dengan pengoperasian ya. Cuma sebenarnya bisa aja kalau kita menggunakan integer untuk variable tipe data name ini. Lalu selanjutnya ada Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang pertama dia saya menggunakan getLine, lalu saya menggunakan sin biasa seperti ini. Kenapa saya menggunakan getLine di 4 variabel ini? Karena dia berupa string ya. Kalau dia tidak menggunakan getLine, ketika ada sebuah value yang sebenarnya tuh ada spasinya gitu. Nah, value yang kedua itu akan ke binding ke variabel yang selanjutnya. Misalnya di perbedaan menggunakan sin nama, sin biasa dengan getLine. Oke, kita coba di sini menggunakan sin biasa terlebih dahulu. Sini nimnya 101. Maksudnya aman ya. Tapi ketika Alan pertama, nah yang kita lihat sini nih, hasil namanya Alan tapi nimnya Pratama. Jadi seperti itu. Kalau pakai sin dia akan membaca value pertama saja. Lain halnya dengan menggunakan getLine. Kalau getLine dia akan membaca satu baris itu. Ya, kita coba. Misalnya Alan pertama. Nah, dia akan membaca sepenuhnya satu baris itu. Value-nya aman, namanya jadi Alan pertama, dan nimnya tidak tertimpa oleh value kedua dari variabel nama. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kenapa kalau getLine tidak dipakai di variabel lain saja, misalnya float sini, kalau dia akan getLine untuk variabel float dia akan kena error karena si getLine ini menerima tipe data string saja, kira-kira seperti itu. Oke, sampai mana kita terakhir? Seperti biasa saya akan membuat sebuah function nama cek kelulusan misalnya. Nah, kenapa sih saya bilangnya tuh parameter bukan variabel? Karena kalau variabel itu seperti ini, kita deklarasi dari function itu sendiri. Cuman kalau si function itu menerima sebuah value dari luar, itu disebutnya parameter. Jadi nama nama di sini di di function cek lulusan di sini dia disebutnya parameter. Sama aja sih variabel-variabel juga sebenarnya. Oke, mungkin ini sebutnya print kelulusan kali ya. Print data kelulusan. Lalu kita akan membuat variabel F
function lagi, cek grade yang 5 buat nilai akhir. If nilai akhir nilai pertama lebih sama dengan 80, return else if kita kerja nilai akhir lebih sama dengan 70 dan nilai akhir kurang dari 80 itu B. Lalu selanjutnya nilai akhir lebih sama dengan 5 dan nilai akhir kurang dari 70 itu return cek. Oke, selanjutnya nilai akhir lebih sama dengan 40 dan nilai akhir kurang dari 5 itu return D. Nah, kalau itu sudah tinggal return cek saja. Itu nilai akhir dengan 5 lulus. Nah, kalau ini kita menggunakan di saja nanti. Oke, kita pakai metode yang function yang telah kita buat, grade sorry grade nilai akhir. Oke, di sini sudah. Lalu print nilai akhir. Sini code nilai akhir. Nilai huruf ya selanjutnya. Sort nilai huruf atau print. Masukkan ini. Lalu terakhir status lulusan. Status kelulusan. Kalau nilai akhir lebih sama dengan 55, return apakah bisa jadi C++ menggunakan ternary operator. Kita coba dulu. String lulusan apa tadi? Lulus ya, lulus. Kalau tidak, kita lulus. Ini, oke bisa. Saya buat saja di luar aja. Status lulusan, kita masukkan di sini status lulusan. Nah, jangan lupa tekan NL. Oke, kita tinggal pakai metode function ini di sini. Ya, dia void ya, jadi tinggal langsung saja kita passing nama name prodi kelas kelas nilai absen dari tes selalu nilai uas nilai uas. Oke, sebenarnya sudah kita tulis saja. Ini hapus saja komentarnya. Oke, clear. Nama Alan pertama SPI. Ini untuk nama 83. Kalau di sistem informasi kelasnya masuk SD 102. Nilai absen mungkin di 85. Yang tugas 90. Yang tugas 90. Lalu nilai UTS 90 juga. Nilai UAS-nya 85. Nah, sini ada hasilnya. Namanya Alan, NIM-nya, lalu prodinya, nilai akhirnya, apa nilai akhirnya 0, grade-nya E. Nah, ini ada kesalahan. Oke, kenapa hasilnya 0? Kenapa hasilnya 0? Itu karena saya menggunakan per 100. Kita coba ganti saja 0. Oke. Jadi desimal ya. Oke, kita coba lagi. Kita build ulang. Kita jalankan nama Alan pertama SPI. Namanya Prodi Sistem Informasi. Kelas SI 102, nilai absen 85, 90, nilai UAS 50. Oke, itu benar ya. Nilai akhirnya 7,5, grade-nya A, status lulusannya lulus. Oke, ini bisa kita percantik lagi. Nilai absen
Kita coba untuk grade yang itu ya. Grade E berarti kan di bawah 40 ya. Misalnya 39, 39, 39, 30. Nah, ini grade E. Oke, kita coba yang lain lagi untuk grade A. Nama Alan kita ngasal saja ya. Untuk nilainya 40, 40, 40, 40. Nah, grade-nya grade D. Udah lulus. Kita coba lagi. Nilai absennya 55 untuk grade C. Kita coba grade C. Nah, grade C. Lalu kita lulusannya lulus. Kita coba lagi. Alan, dia yang asal saja. Prodinya SP, SP. Lalu untuk grade B itu 70, 70, 70, 70. Ini grade B. Lalu selanjutnya Alan Pratama SP, NIM-nya 3. Sistem informasi. Kelasnya S02. Nilai absen kita coba grade A. Di atas 80, 80, 80, 80, 80. Nah, nilai A di atas sama dengan 80 ya. Ini grade A, nilai akhirnya 80, setelah lulusannya lulus. Nah, kira-kira seperti itu. Secara aplikasi, saya membuat variabel nama, name, prodi, kelas dengan tipe data string, lalu variabel nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dengan variabel float. Lalu saya lakukan binding untuk masing-masing variabel. Khusus untuk variabel string, saya menggunakan getLine seperti yang tadi saya jelaskan. Karena kalau menggunakan getLine, dia akan membaca satu baris, sehingga tidak ada anomali atau kesalahan dalam binding variabel. Nah, di sini saya menggunakan sin untuk bind nilai absen. Kenapa tidak menggunakan getLine? Itu tadi juga, kenapa kalau getLine dia hanya untuk argumen dengan tipe data string ya. Lalu sini juga saya juga membuat metode, membuat function dengan menerima parameter nama, sorry, dengan menerima parameter nama, nim, prodi, kelas, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Di sini ada rumus nilai akhirnya yang mana nilai absen dikali 0,1 atau 10%. Nilai tugas dikali 0,2 atau 20%. Nilai UTS dikali 0,3 atau 30%. Dan terakhir nilai UAS dikali 0,4 atau 10%. Nah, untuk mengecek grade-nya, nilai huruf, saya membuat function lagi untuk memisahkan logiknya. Nah, di sini saya membuat function check grade dengan tipe data string. Nah, di sini ada kalau dia nilai akhirnya lebih sama dengan 80, dia return A. Nilainya lebih sama dengan 70, dia seperti yang di sini dilihat. Jadi saya memisahkan logik antara mengecek dan melakukan print. Lalu setelah semua data itu sudah siap, saya tinggal keluarkan semua datanya. Kira-kira seperti itu pembuatan aplikasi kalkulator sederhana dan aplikasi kelulusan sederhana. Saya Alan Pratama Rusbi dengan NIM 2501011010083 dengan prodi Sistem Informasi dan kelas SI 102. Terima kasih.